cara untuk mewassalkan akhir surah Al-Fatihah dengan awal surah Al-Baqarah. Nah, di sini penting untuk diketahui ya, sebagai bonus dari kita belajar Al-Fatihah di sini, kita akan coba bagaimana tata cara untuk mewassalkan atau menyambungkan ayat yang terakhir surah Al-Fatihah dengan awal surah Al-Baqarah yang jarang dipraktikkan. Sekarang kita praktekkan. Yang pertama, ada beberapa cara ya untuk menyambungkan dari akhir surah Al-Fatihah dengan awal surah Al-Baqarah. Pertama adalah dengan kaidah waqaf. Yang ini yang pada umumnya sebenarnya ketika kita membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai waqaf di situ dengan bernafas masuk ke awal surah Al-Baqarah dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mewakafkan akhir surah Al-Fatihah dengan seperti biasa kita wakafkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langkah selanjutnya menyambungkan basmalah dengan awal surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dan cara yang terakhir yaitu dengan mewassalkan akhir surah Al-Fatihah dengan basmalah dan juga langsung dengan awal dari surah Al-Baqarah. Kita bisa mengambil dari potongan ayat yang sebelumnya atau kita mempersiapkan. Ya, kita akan coba lagi. Ancang-ancang dengan sebaik-baiknya karena di sini memang kita latihan bagaimana mengatur pernafasan dengan baik. Karena ini sangat penting dalam kaidah membaca. Ketika kita tidak mengatur nafas kita, maka itu akan menjadi sebuah kesalahan. Bahkan misalkan mencuri-curi nafas. Lebih baik kita ketika dalam kaidah waqaf wal ibtida, dalam keadaan darurat, kita bisa bernafas atau mengambil nafas di bagian terakhir kita bisa mengucapkan kalimat atau kata tersebut dalam membaca Al-Quran. Kita contohkan lagi. Kita masuk dari waladdallin saja. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, di sini memang cukup luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena di sini banyak mad ya. Dhad 6 harokat, termasuk ke basmalah, masuk ke alif lam itu 6 harokat juga ya, bagian dari mad lazim ya. Masuk lagi ke lam, ada gunnahnya di situ, tunaikan gunnahnya. Mim 6 harokat juga. Jadi kalau misalkan dijumlahkan cukup banyak ya. Memang di sini perlu mengambil nafas yang baik, makanya di situ perlu diperhatikan. Tapi di sini karena memang penting kita sampaikan dengan kaidah-kaidah yang tadi, karena tidak menutup kemungkinan ketika kita mampu mempraktikannya, oh ternyata ada hukumnya loh, ada tata caranya ketika kita mau menyambungkan akhir surah dengan awal surah dari surah Al-Baqarah ini, akhir surah Al-Fatihah dengan awal surah Al-Baqarah. Dan yang terlarang ialah ketika berakhirnya waladdallin bismillahirrahmanirrahim, yaitu berhenti di basmalah. Misalkan kita nggak kuat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah kehabisan nafas di sana, maka di sini yang tidak boleh, yang tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita waqaf berhenti di basmalah dengan menyambungkan akhir surah tadi, dikhawatirkan basmalah tersebut dianggap bagian dari surah Al-Fatihah setelah waladdallin. Jadi di sini ada dua basmalah ya. Kalau kita misalkan mau menyambungkan akhir surah Al-Fatihah, maka diusahakan disambung dengan basmalah dan juga disambung lagi dengan
alif lam mim. Langsung berhenti di alif lam mim. Nah, ini kaidah ini untuk yang berlaku itu di riwayat Hafs an Asim. Nanti kalau misalkan berbicara qiraat yang lain, riwayat yang lain, itu ada tata cara yang lainnya juga. Baik, ini mungkin hanya sebagai pengetahuan saja yang mungkin bisa jadi jarang kita praktekkan, tapi setidaknya kita harus memahami hal tersebut. Oh, ternyata di sini bisa loh. Di sini ada hukumnya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, kita akan mengetahui hal tersebut. Baik, ini bagian dari pembelajaran terakhir dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan hal yang terpenting ialah bagaimana kita berlatih riyadhatul lisan, olahraga lidah, melatih ketika kita mengucapkan huruf demi huruf yang ada di Al-Fatihah secara khususnya dan secara umumnya ketika kita membaca huruf demi huruf ketika kita tilawah dalam Al-Qur'anul Karim. Sekian, kita tutup dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.